Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya. Sampai bertemu kembali teman-teman mahasiswa semuanya di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi atau Sistem Teknologi dan Informasi. Nah, pada kali ini pertemuan ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai RPP atau rencana pembelajaran selama 1 semester ke depan, di mana nanti saya yang akan mendampingi teman-teman semuanya selama 1 semester ke depan dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Oke, di sini saya akan jelaskan dulu, perkenalkan dulu, nama saya Arif Nugroho Rahman ya. Di sini saya home base-nya di S1 Akuntansi, biasa dipanggil Pak Arif. Oke, jadi nanti selama 1 semester ke depan saya akan mendampingi teman-teman di yang saat ini sedang menempuh di semester kedua ya, semester 2 untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi atau Sistem Teknologi dan Informasi. Oke, apa saja materi yang akan kita pelajari nanti selama 1 semester ke depan ya. Oke, yang pertama nanti kita membahas mengenai konsep dasar sebuah sistem atau pengertian sebuah sistem, terus kemudian manfaat sistem informasi bagi sebuah bisnis, kemudian sistem informasi akuntansi itu sendiri, kemudian ada komponen SIA dan sistem informasi akuntansi yang dapat memberikan nilai tambah bagi sebuah organisasi. Nah, itu pertemuan pertama ya. Oke, kemudian untuk pertemuan selanjutnya, topik yang kedua, nanti kita akan masuk ke aktivitas-aktivitas dasar yang dilakukan dalam sebuah bisnis. Jadi nanti dari mulai pemrosesan transaksi terkait dengan pengolahan data, kemudian sistem perencanaan sumber daya sebuah perusahaan. Nah, itu topik yang kedua. Harapannya apa? Nah, teman-teman nanti setelah mengikuti materi ini bisa menjelaskan pemrosesan transaksi dan perencanaan sumber daya bagi sebuah perusahaan. Oke, untuk topik yang ketiga, nanti teman-teman setidaknya setelah mengikuti perkuliahan ini bisa menjelaskan mengenai konsep dasar sebuah sistem teknik dokumentasi. Nah, materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu mengenai diagram arus data, kemudian bagan alir dan diagram proses sebuah bisnis. Itu untuk topik yang ketiga. Kemudian untuk topik yang keempat, nanti teman-teman diharapkan bisa menjelaskan mengenai database relasional. Nah, ya. Jadi nanti materinya adalah konsep database relasional, kemudian sistem database relasional itu sendiri, kemudian sistem database dan masa depan sebuah akuntansi atau masa depan akuntansi. Itu topik yang keempat. Untuk topik yang kelima, nanti teman-teman kita bisa mempelajari mengenai penipuan komputer atau fraud sebuah komputer. Jadi teman-teman nanti bisa menjelaskan, diharapkan bisa setelah mengikuti materi ini bisa menjelaskan mengenai apa itu penipuan sebuah komputer. Nah, materinya apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama nanti kita akan membahas mengenai ancaman sebuah sistem informasi akuntansi. Kemudian yang kedua penipuan sebuah komputer ya, penipuan komputer. Kemudian yang ketiga bagaimana cara mencegah dan mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan sebuah data dari komputer itu. Nah, seperti itu. Kemudian topik yang keenam, nanti teman-teman diharapkan mampu menjelaskan mengenai teknik penipuan dan penyalahgunaan dari komputer. Nah, materinya apa saja? Yang pertama nanti kita akan bahas mengenai serangan dan penyalahgunaan komputer. Dan yang kedua rekayasa sosial. Nah, itu materi yang topik yang keenam. Kemudian topik yang ketujuh dan kedelapan, teman-teman nanti setelah mengikuti ini diharapkan mampu menjelaskan mengenai pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Nah, materinya apa saja? Yang pertama adalah ikhtisar dari konsep pengendalian itu sendiri, kemudian kerangka pengendalian, kemudian lingkungan internal, 4 penetapan tujuan, 5 penilaian risiko, kemudian yang ke-6 aktivitas pengendalian, yang ke-7 informasi dan komunikasi, serta yang ke-8 pengawasan.
Kemudian topik yang ke-9 dan 10, teman-teman nanti diharapkan mampu menjelaskan mengenai pengendalian untuk keamanan informasi. Nah, materinya apa saja yang akan kita bahas, yaitu yang pertama konsep dasar keamanan informasi. Kemudian yang kedua memahami serangan. Kemudian yang ketiga pengendalian secara preventif. Yang keempat pengendalian secara detektif dan pengendalian korektif serta implikasi keamanan virtual dan cloud. Nah, topik yang ke-11 nanti setelah mengikuti mata kuliah ini teman-teman diharapkan mampu menjelaskan mengenai pengendalian kerahasiaan dan privasi. Nah, materinya apa saja? Yang pertama bagaimana cara menjaga kerahasiaan, dan yang kedua apa itu privasi dan apa itu sebuah enkripsi, seperti itu. Nah, itu topik yang ke-11. Kemudian untuk topik yang ke-12 nanti teman-teman mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai pengendalian integritas pemrosesan dan ketersediaan. Nah, ini nanti materinya apa saja? Yang pertama kita membahas mengenai integritas pemrosesan dan yang kedua mengenai ketersediaan. Nah, topik yang ke-13 nanti teman-teman mahasiswa setelah mengikuti materi ini diharapkan mampu menjelaskan mengenai pengaudatan sistem informasi berbasis komputer. Nah, materinya apa saja? Yang pertama adalah kita membahas dulu mengenai sifat pengauditan. Yang kedua audit sistem informasi, yang ketiga perangkat lunak audit, dan yang keempat audit operasional sistem informasi akuntansi. Dan yang ke pertemuan yang ke-14 nanti teman-teman mampu menjelaskan mengenai siklus pendapatan dan siklus pengeluaran. Nah, materinya apa saja? Yang pertama sistem informasi mengenai siklus pendapatan, ya kita pelajari itu. Kemudian entry pesanan penjualan sampai kemudian pengiriman. Kemudian untuk sistem informasi siklus pengeluaran, kita melakukan pemesanan bahan baku, perlengkapan dan jasa sampai penerimaan. Kemudian menyetujui faktur pemasok sampai ke pengeluaran kas. Nah, itu topik yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Untuk referensinya pakai bukunya Romni, ya, Accounting Information System, ya, Salimba 4 Yogyakarta. Mungkin untuk materi RPP yang saya jelaskan cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut di pertemuan yang pertama. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.